Diusir dan disiram oleh pegawai dealer karena dikira pengemis, semua orang terkejut saat nenek ini membuka plastik hitam yang ia bawa. Ternyata, matahari pagi yang cerah menerpa jalan raya di pusat kota. Sebuah dealer mobil mewah, Elite Wheels, berdiri megah dengan dinding kaca setinggi 3 lantai. Di dalamnya, deretan mobil paling mahal di dunia dipamerkan seperti mahkota kerajaan, kilauan, cat metalik, dan aksen krom yang menyilaukan mata. Dealer ini adalah impian semua orang yang ingin menunjukkan status sosial mereka. Namun, hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang nenek tua melangkah perlahan masuk ke dalam showroom. Penampilannya sangat kontras dengan kemegahan tempat itu. Ia mengenakan baju batik lusuh yang sudah pudar warnanya, rok panjang yang sedikit sobek di bagian ujung, serta sandal jepit yang terlihat usang. Rambutnya yang memutih sebagian tertutupi oleh selendang sederhana, dan wajahnya penuh keriput, namun matanya bersinar dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Di tangannya ia membawa sebuah tas kresek hitam yang tampak ringkih, dengan logo toko, kelontong kecil yang hampir pudar. Beberapa pegawai di dealer itu langsung menoleh saat pintu otomatis terbuka, menyambut kedatangannya. Awalnya, ada senyum sopan dari salah satu pramuniaga. Senyum yang biasa mereka gunakan untuk menyapa pelanggan baru. Namun begitu mereka melihat penampilan si nenek, senyum itu perlahan memudar. "Apa yang bisa kami bantu, Bu?" tanya salah satu pegawai bernama Andi, nada suaranya datar dan tanpa antusiasme. Matanya tidak benar-benar bertemu dengan mata si nenek. Ia lebih sibuk memperhatikan baju lusuhnya yang tampak kotor. Si nenek tersenyum lembut, meskipun ada sedikit kilatan dingin di matanya. "Saya ingin membeli mobil," katanya dengan suara pelan tapi tegas. Kata-kata itu membuat beberapa pegawai saling bertukar pandang. Ada keraguan di wajah mereka, bahkan sedikit ejekan yang mereka sembunyikan di balik senyum palsu. "Mobil? Apa jenis mobil yang Anda cari, Bu?" tanya Andi lagi, kali ini dengan nada yang lebih merendahkan. Ia mengira si nenek hanya ingin melihat-lihat, atau mungkin sekadar mencari tempat berteduh dari panas matahari. "Yang paling mahal," jawab si nenek singkat, tanpa ragu sedikit pun. Suara itu terdengar begitu tenang, namun membawa aura yang sulit diabaikan. Semua mata tertuju padanya. Beberapa pegawai mulai tertawa kecil, menganggapnya sebagai lelucon. "Bu, ini bukan tempat untuk pengemis, kalau boleh saya katakan," kata salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Siska, dengan nada sinis. Si nenek tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan mata yang tajam, seperti elang yang sedang memandangi mangsanya. Ada sesuatu di tatapan itu, sebuah ancaman diam yang belum mereka sadari. Namun, bagi para pegawai yang terbiasa dengan kemewahan dan kesombongan, nenek tua ini hanyalah sosok tak berarti yang tidak pantas mendapatkan waktu mereka. Andi melambaikan tangannya dengan acuh, mengisyaratkan agar si nenek pergi. "Maaf, Bu, sepertinya Anda salah tempat. Mungkin ada dealer lain yang lebih cocok untuk Anda." Si nenek tetap diam, hanya mengangguk pelan. Namun, dalam hatinya, api kemarahan mulai menyala. Ini bukan pertama kalinya ia dilecehkan karena penampilannya, tapi kali ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka yang meremehkannya. Dengan langkah tenang, ia melangkah lebih dalam ke showroom, melewati deretan mobil mewah yang berkilauan. Tas kresek hitamnya masih erat di genggamannya, seolah menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Setelah jawaban tegas si nenek tentang ingin membeli mobil paling mahal, suasana di dalam dealer mulai berubah. Awalnya hanya ada rasa heran dan sedikit ejekan dari para pegawai, tetapi seiring berjalannya waktu, sikap mereka semakin terang-terangan, merendahkan. Andi, pramuniaga yang pertama kali menyapa si nenek, tampak semakin tidak sabar. Ia menghela napas panjang dengan nada dramatis, lalu berkata, "Bu, mungkin Anda tidak paham. Mobil-mobil di sini harganya bisa mencapai puluhan miliar. Apakah Anda benar-benar serius?" Si nenek hanya tersenyum tipis, matanya tetap menatap Andi dengan tenang. "Saya tahu harga-harga itu," katanya pelan namun mantap. "Dan saya katakan, saya ingin membeli yang paling mahal."
Ucapan itu membuat beberapa pegawai lain tertawa kecil, meskipun mereka mencoba menutupinya dengan batuk atau berpura-pura sibuk. Salah satu dari mereka, Siska, bahkan bergumam cukup keras untuk didengar. Apa dia pikir ini lelucon? Atau mungkin dia bingung antara showroom dengan panti jompo? Komentar itu disambut dengan tawa pelan dari rekan-rekannya. Si nenek mendengarnya, tapi ia tetap diam. Ada kilatan dingin di matanya, namun ia tidak bereaksi secara langsung. Sebaliknya, ia melanjutkan langkahnya, berjalan perlahan melewati deretan mobil yang dipamerkan. Tas kresek hitamnya masih erat di genggamannya, seolah menjadi simbol keteguhan hatinya. Namun, perlakuan buruk terhadapnya belum berakhir. Seorang pegawai senior bernama Rudy, yang biasanya dikenal sebagai orang yang ramah kepada pelanggan, muncul dari ruang kerjanya. Ketika ia melihat si nenek, wajahnya langsung berubah masam. "Kenapa pengemis ini masih di sini?" Tanyanya kepada Andi dengan suara yang cukup keras untuk didengar si nenek. Andi hanya mengangkat bahu. Dia bilang mau beli mobil paling mahal, Pak. Tapi jelas-jelas cuma omong kosong. Rudy mendengus, lalu melangkah mendekati si nenek. Dengan nada tinggi, ia berkata, "Maaf, Bu, kami tidak punya waktu untuk hal-hal seperti ini. Tolong cari tempat lain untuk apapun yang Anda cari." Si nenek berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan, menatap Rudy dengan mata yang kini terlihat lebih tajam. "Omong kosong ya?" katanya dengan suara datar, namun ada tekanan di setiap katanya. "Kalau begitu, kenapa Anda tidak sekalian mengusir saya saja?" Rudy tertegun sesaat, tapi kemudian ia tersenyum sinis. "Baiklah, kalau itu yang Anda inginkan. Silakan keluar dari sini sebelum saya panggil petugas keamanan." Beberapa detik kemudian, salah satu pegawai lain, seorang pria muda bernama Budi, mengambil segelas air mineral dari meja dekatnya. Dengan gerakan yang disengaja, ia menyiramkan air itu ke arah si nenek, seolah membersihkan lantai yang telah tercemar oleh kehadirannya. "Ini biar lebih cepat, Bu," katanya sambil tertawa kecil. Tetes-tetes air jatuh ke baju batik lusuh si nenek, meninggalkan noda basah yang membuat penampilannya semakin kusam. Namun si nenek tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Ia hanya berdiri di sana dengan tas kresek hitam yang masih erat di tangannya. Matanya menatap Budi dengan intensitas yang membuat pria itu merasa sedikit tidak nyaman. "Kalian akan menyesal," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Suaranya begitu tenang, namun membawa ancaman yang tak terucapkan. Para pegawai tertawa lagi, menganggap ucapan itu sebagai bagian dari lelucon. Mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja menyalakan api, balas dendam yang akan segera membakar reputasi mereka. Setelah insiden penyiraman air, suasana di dalam dealer menjadi semakin tegang. Para pegawai tampak puas dengan tindakan mereka, seolah menganggap bahwa mereka telah berhasil membersihkan showroom dari kehadiran si nenek yang dianggap tidak pantas. Namun si nenek tetap berdiri di sana, basah oleh air mineral yang kini meresap ke bajunya. Ekspresinya tak berubah, tenang, namun ada sesuatu di matanya yang membuat beberapa pegawai merasa sedikit tidak nyaman. "Bu, tolong keluar dari sini," kata Rudy lagi, kali ini dengan nada lebih keras dan otoriter. Ia melambaikan tangannya seperti mengusir seekor lalat. "Kami tidak punya waktu untuk hal-hal seperti ini." Si nenek hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Apakah Anda benar-benar yakin ingin saya pergi?" Tanyanya pelan. Suaranya terdengar seperti angin yang membawa badai. Rudy tertegun sesaat, tapi kemudian ia menyeringai. "Tentu saja. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu." Ucapan itu disambut dengan tawa kecil dari rekan-rekannya, meskipun ada satu atau dua orang yang tampak ragu-ragu. Si nenek tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam selama beberapa detik, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia mulai melangkah menuju pintu keluar. Pegawai-pegawai itu tersenyum puas, mengira bahwa mereka telah berhasil mengusirnya. Mereka bahkan mulai bercanda tentang kejadian itu, mengolok-olok penampilan si nenek dan cara dia berbicara tentang mobil mewah. Namun, tepat saat si nenek hampir mencapai pintu, sebuah suara baru terdengar dari arah luar.
seorang pria tua muncul di ambang pintu, mengenakan pakaian sederhana seperti si nenek. Ia tampak renta, dengan rambut putih yang jarang dan tongkat kayu di tangannya. Di tangannya, ia membawa tas kresek hitam lainnya, yang tampak lebih besar dan lebih berat daripada milik si nenek. "Nenek, tunggu sebentar," kata pria tua itu dengan suara lembut namun tegas. Matanya memindai ruangan, memperhatikan semua mobil mewah yang dipamerkan, serta para pegawai yang masih tertawa kecil. Para pegawai langsung berhenti tertawa. Ada sesuatu yang aneh dalam kedatangan pria tua ini. Mereka saling bertukar pandang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apakah ini teman si nenek? Atau mungkin keluarganya? "Kakek, kenapa kau datang?" tanya si nenek dengan nada tenang, meskipun ada kilatan sinis di matanya. "Aku datang untuk membantu," jawab pria tua itu sambil tersenyum tipis. "Aku pikir kita harus menyelesaikan ini sekarang juga." Para pegawai mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pasangan tua ini. Mereka tampak terlalu tenang, terlalu percaya diri, untuk sekadar pengemis atau orang biasa. Rudy, yang sebelumnya begitu sombong, mulai merasa gugup. Ia melangkah maju, mencoba menunjukkan otoritasnya. "Bapak, Bu, tolong pergi dari sini. Kami sudah bilang, ini bukan tempat untuk kalian," katanya dengan nada yang sedikit lebih lembut, meskipun masih ada kesombongan di dalamnya. Pria tua itu hanya tersenyum. Kemudian, dengan gerakan perlahan, ia meletakkan tas kresek hitam yang dibawanya di atas meja dekat pintu masuk. Suara berat dari tas itu membuat beberapa pegawai menoleh dengan rasa penasaran. "Baiklah," kata pria tua itu sambil membuka resleting tas kresek hitam tersebut. "Kalau begitu, mari kita lihat apakah tempat ini cukup layak untuk kami." Dengan gerakan dramatis, ia membuka tas itu, memperlihatkan isinya kepada semua orang di ruangan. Semua mata langsung terbelalak. Tas itu penuh dengan tumpukan uang tunai yang sangat besar, lembaran pecahan 100.000 rupiah yang tersusun rapi, hingga hampir memenuhi seluruh ruang tas. Suasana langsung hening. Tidak ada suara tertawa lagi. Para pegawai tampak tercengang. Wajah mereka berubah pucat. Beberapa di antara mereka bahkan mundur selangkah, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Si nenek tersenyum tipis. Matanya bersinar dengan kemenangan. "Jadi, apakah sekarang saya layak untuk membeli mobil paling mahal di sini?" Tanyanya dengan nada dingin, namun penuh tekanan. Tidak ada yang menjawab. Para pegawai hanya terdiam, mulut mereka ternganga, tak mampu berkata apa-apa. Mereka baru saja melakukan kesalahan besar, dan mereka tahu itu. Setelah tas kresek hitam itu dibuka, suasana di dalam dealer berubah total. Semua pegawai yang sebelumnya merendahkan si nenek dan kakek tua kini terdiam, wajah mereka pucat pasi, mata mereka melebar dengan campuran keheranan dan rasa bersalah. Tas kresek hitam yang tampak biasa itu ternyata menyimpan lebih dari sekadar uang tunai. Ia menyimpan kekuatan untuk menghancurkan kesombongan mereka. Kakek tua itu tersenyum tipis, matanya menatap para pegawai satu persatu. "Jadi, apakah ada yang bisa membantu kami memilih mobil?" Tanyanya dengan nada sopan, namun ada kepedasan terselubung dalam suaranya. Tidak ada yang menjawab. Para pegawai hanya saling bertukar pandang, takut untuk melangkah maju. Beberapa di antara mereka mulai mundur secara diam-diam, mencoba menghindari tatapan tajam si nenek dan kakek. Namun Andi, pegawai pertama yang menyapa si nenek, akhirnya memberanikan diri untuk maju. Wajahnya penuh keringat dingin, dan suaranya gemetar saat ia berbicara. "Bu, Pak, maafkan kami," katanya dengan suara lirih. "Kami tidak tahu bahwa..." Anda benar-benar serius." Si nenek tertawa kecil, meskipun tawanya terdengar dingin. "Serius? Tentu saja saya serius. Saya datang ke sini untuk membeli mobil, bukan untuk diusir seperti sampah." Andi menundukkan kepala, tak mampu menatap mata si nenek. "Maafkan kami, Bu. Kami salah menilai Anda." Kakek tua itu kemudian melangkah maju, meletakkan tangannya di atas bahu si nenek. "Jangan khawatir, Nenek.
Mereka akan belajar dari kesalahan mereka. Para pegawai lainnya mulai bergerak mendekat, meskipun dengan langkah ragu-ragu. Rudy, yang sebelumnya begitu sombong, tampak seperti kehilangan semua kepercayaan dirinya. Ia melangkah maju, wajahnya memerah karena malu. "Pak, Bu, kami benar-benar..." "Minta maaf, kami tidak bermaksud menyinggung kami," potong si nenek dengan nada tajam. "Lalu apa maksudmu ketika kalian menyiram air ke arah saya? Atau ketika kalian menyebut saya pengemis dan mengusir saya keluar?" Rudy membungkuk dalam-dalam, hampir seperti ingin menundukkan diri sepenuhnya. "Kami salah besar, Bu. Kami akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan ini." Si nenek dan kakek tua saling bertukar pandang, seolah berkomunikasi tanpa kata-kata. Kemudian, si nenek berkata, "Baiklah, jika kalian benar-benar menyesal, maka bawalah kami ke mobil paling mahal di showroom ini. Sekarang." Para pegawai langsung bergerak cepat, meskipun dengan gerakan gugup. Salah satu dari mereka, Siska, yang sebelumnya sangat kasar kepada si nenek, berlari ke arah sebuah mobil supercar berwarna merah menyala yang dipamerkan di tengah showroom. "Ini adalah mobil termahal kami, Bu," katanya dengan suara bergetar. "Sebuah Ferrari LaFerrari. Harganya cukup fantastis." Si nenek melangkah mendekat, matanya memandangi mobil itu dengan ekspresi tenang. "Berapa harganya?" tanyanya tanpa basa-basi. Siska menelan ludah sebelum menjawab. 25 miliar, Bu." Si nenek hanya mengangguk pelan. "Baiklah, saya ambil ini." Semua orang di ruangan itu terdiam. Bahkan udara terasa semakin berat. Para pegawai tampak bingung antara lega dan cemas. Lega karena si nenek akhirnya memilih mobil, tetapi cemas karena mereka tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar yang mungkin tidak akan mudah dilupakan. Kakek tua itu kemudian berkata, "Kami akan membayar dengan uang tunai. Tidak perlu proses transfer atau apapun. Segera urus dokumen-dokumennya." Para pegawai buru-buru mengangguk, lalu bergegas menuju meja kerja mereka untuk memproses pembelian tersebut. Namun, di balik gerakan-gerakan cepat mereka, ada rasa panik yang jelas terlihat. Mereka tahu bahwa reputasi dealer ini sedang dalam bahaya besar. Setelah si nenek memilih Ferrari LaFerrari sebagai mobil yang akan dibeli, suasana di dalam dealer berubah menjadi hening yang menegangkan. Para pegawai sibuk mengurus dokumen pembelian, tetapi gerakan mereka terasa kaku dan penuh ketegangan. Mereka tahu bahwa kesalahan mereka tidak akan begitu saja hilang, meskipun transaksi ini berhasil diselesaikan. Sementara itu, si nenek dan kakek tua duduk di kursi tamu yang nyaman di sudut showroom. Meskipun mereka tampak tenang, ada aura kuat yang membuat para pegawai merasa seperti sedang berada di bawah pengawasan seorang hakim. Si nenek sesekali melemparkan pandangan dingin kepada para pegawai yang mencoba menyembunyikan rasa bersalah mereka dengan senyum palsu. "Apakah kita benar-benar harus membayar sekarang?" tanya kakek tua pelan kepada si nenek. Meskipun nada suaranya terdengar seperti sebuah sindiran, si nenek tersenyum tipis. "Tentu saja, kita akan membayar dengan cara yang tak akan mereka lupakan." Ketika dokumen akhirnya selesai disiapkan, Andi, yang masih gemetar karena rasa bersalah, membawa berkas-berkas tersebut ke depan si nenek. "Bu, ini semua dokumennya. Tinggal ditandatangani dan kami bisa segera menyelesaikan transaksi," katanya dengan suara yang hampir berbisik. Si nenek melihat dokumen itu sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah. Sekarang, tunjukkan kepada saya bagaimana Anda menerima pembayaran." Andi menunjuk ke arah meja kasir di sudut ruangan. "Di sana, Bu. Kami bisa langsung menghitung uang tunai Anda jika Anda ingin membayar secara langsung." Si nenek bangkit dari kursinya dengan langkah tenang, diikuti oleh kakek tua yang masih membawa tas kresek hitam besar penuh uang tunai. Ketika mereka mendekati meja kasir, para pegawai lainnya mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Buka tas itu," kata si nenek kepada kakek tua dengan suara tegas. Kakek tua mengangguk, lalu mulai membongkar isi tas kresek hitam itu di atas meja kasir. Tumpukan uang tunai pecahan Rp100.000 mulai menumpuk, satu demi satu, hingga meja itu dipenuhi oleh lembaran-lembaran uang yang tebal.
Semua mata tertuju pada pemandangan itu, termasuk beberapa pelanggan lain yang kebetulan datang ke showroom dan langsung tercengang melihat adegan yang tak terduga. Para pegawai dealer mulai panik. Beberapa dari mereka saling berbisik, bertanya-tanya, apakah mereka harus benar-benar menghitung semua uang itu secara manual. Siska, yang sebelumnya begitu sinis, bahkan terlihat pucat pasi, tangannya gemetar saat ia mencoba mengambil salah satu lembaran uang untuk dicek keasliannya. Inilah uang. Kami, kata si nenek dengan nada datar namun penuh tekanan. Dan kami akan membayar dengan cara ini, agar kalian tidak pernah lupa bahwa penampilan bukan segalanya. Para pegawai hanya bisa diam, wajah mereka penuh rasa malu. Beberapa dari mereka mulai menundukkan kepala, tak mampu menatap mata si nenek atau kakek tua. Mereka tahu bahwa insiden ini tidak akan berakhir di sini. Reputasi dealer ini pasti akan ternoda karena perlakuan buruk mereka. Setelah beberapa saat, salah satu manajer senior dealer, seorang pria bernama Anton, muncul dari ruang kerjanya. Wajahnya tampak tegang setelah mendengar kabar tentang apa yang baru saja terjadi. Ia langsung menghampiri si nenek dan kakek tua, membungkuk dalam-dalam sebagai bentuk permintaan maaf. Bu, Pak, kami sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Kami akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan ini, katanya dengan suara yang terdengar putus asa. Si nenek hanya menatapnya tanpa berkedip. Oh, kalian akan memperbaikinya, tentu saja, tapi bukan untuk kami, untuk diri kalian sendiri. Anton tampak bingung, namun ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk, lalu memberi isyarat kepada para pegawai untuk segera menyelesaikan transaksi. Setelah transaksi selesai diproses, suasana di dalam showroom masih tegang. Para pegawai tampak tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kepada si nenek dan kakek tua. Mereka hanya sibuk dengan pekerjaan mereka, meskipun gerakan mereka terasa gugup dan canggung. Namun, si nenek belum selesai dengan mereka. Sebelum meninggalkan dealer, ia berdiri di tengah ruangan dengan tumpukan dokumen pembelian mobil di tangannya. Matanya menyapu seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah para pegawai yang penuh rasa bersalah. Kalian semua mungkin bertanya-tanya siapa saya, katanya dengan suara pelan namun tegas, memastikan bahwa setiap orang mendengarnya. Semua mata tertuju padanya. Bahkan beberapa pelanggan lain yang kebetulan ada di showroom ikut mendekat, penasaran dengan apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Saya bukan pengemis seperti yang kalian pikirkan, lanjut si nenek. Saya adalah pemilik salah satu perusahaan tekstil terbesar di negara ini. Nama saya Nyonya Ratna Surya. Dan kakek ini, ia menunjuk pada kakek tua di sisinya, adalah suamiku, Pak Bambang Surya. Kami sedang melakukan tes moral untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan besar, seperti dealer ini, memperlakukan pelanggan yang tampak biasa atau bahkan tidak layak. Ucapan itu langsung membuat semua orang terdiam. Para pegawai saling bertukar pandang, wajah mereka pucat pasi. Beberapa dari mereka mulai berkeringat dingin, sementara yang lain menundukkan kepala karena malu. Mereka baru saja merendahkan salah satu konglomerat paling berpengaruh di negara ini. Kami datang ke sini bukan hanya untuk membeli mobil, lanjut Nyonya Ratna. Kami ingin melihat apakah kalian benar-benar menghormati pelanggan tanpa memandang penampilan mereka. Sayangnya, kalian gagal total. Para pegawai tampak semakin gelisah. Andi yang dulunya begitu sombong tampak seperti ingin menangis. Ia maju selangkah, mencoba meminta maaf sekali lagi. Bu, kami benar-benar minta maaf. Kami tidak tahu bahwa Anda adalah... Tidak tahu? Potong Nyonya Ratna dengan nada dingin. Itulah intinya. Kalian tidak boleh menghakimi siapapun berdasarkan penampilan mereka. Apakah kalian pikir semua pelanggan yang datang ke sini harus mengenakan jas mahal atau gaun elegan? Apakah kalian hanya melayani orang-orang yang terlihat kaya? Tidak ada yang menjawab. Para pegawai hanya menundukkan kepala, tak mampu membantah argumen Nyonya Ratna. Suara mereka lenyap, digantikan oleh rasa bersalah yang menyelimuti seluruh ruangan. Nyonya Ratna melanjutkan, saya tidak akan melaporkan insiden ini ke atasanku, tapi saya akan memberikan pelajaran yang lebih besar. Saya akan menghubungi media untuk menceritakan apa yang terjadi hari ini.
Biarlah publik yang menilai bagaimana kalian memperlakukan pelanggan. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Para pegawai langsung panik. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, memohon agar Nyonya Ratna tidak melakukannya. Namun, Nyonya Ratna hanya tersenyum tipis, matanya bersinar dengan kepuasan bercampur kemarahan. Inilah balasan yang pantas kalian terima, katanya. Dan ingat, ini bukan tentang dendam. Ini tentang memberikan pelajaran agar kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Setelah mengatakan itu, Nyonya Ratna dan Pak Bambang berjalan menuju Ferrari LaFerrari yang sudah disiapkan untuk mereka. Seorang teknisi membuka pintu mobil untuk mereka dengan tangan gemetar. Nyonya Ratna masuk ke kursi pengemudi, sementara Pak Bambang duduk di sampingnya. Sebelum menyalakan mesin, Nyonya Ratna menoleh ke arah para pegawai yang masih berdiri di tempat, menatapnya dengan wajah penuh rasa bersalah. "Selamat tinggal," katanya dengan senyum dingin, lalu menyalakan mesin mobil. Suara deru mesin supercar yang menggelegar memenuhi ruangan. Nyonya Ratna melaju keluar dari showroom dengan kecepatan tinggi, meninggalkan para pegawai yang terdiam dalam keheningan. Beberapa jam setelah kepergian Nyonya Ratna dan Pak Bambang dari dealer, berita tentang insiden tersebut mulai menyebar seperti api di padang rumput kering. Nyonya Ratna memang tidak main-main dengan ancamannya. Ia segera menghubungi beberapa jurnalis terpercaya yang dikenalnya melalui jaringan bisnisnya. Dalam waktu singkat, cerita tentang perlakuan buruk para pegawai dealer kepada seorang nenek lusuh, yang ternyata adalah konglomerat sukses, menjadi viral di media sosial. Foto-foto Nyonya Ratna saat masih berpenampilan sederhana, serta rekaman video penghinaan yang dilakukan oleh para pegawai, dipublikasikan secara luas. Beberapa pelanggan lain yang hadir di showroom pada hari itu juga memberikan kesaksian mereka, menambah bukti bahwa para pegawai benar-benar bersikap kasar dan merendahkan. Dealer mewah hina nenek lusuh, ternyata konglomerat. Inilah akibatnya. Jika Anda meremehkan pelanggan, kesombongan pegawai dealer berujung malu nasional. Judul-judul sensasional seperti itu memenuhi halaman depan portal berita online, disertai dengan komentar-komentar pedas dari warganet. Publik marah besar. Bagaimana mungkin sebuah dealer mobil mewah yang mengklaim diri sebagai tempat pelayanan premium bisa melakukan tindakan diskriminatif seperti itu? Banyak orang menyebut insiden ini sebagai cerminan buruk dari budaya kesombongan dan materialisme di kalangan pekerja industri mewah. Di dalam dealer, suasana berubah menjadi neraka bagi para pegawai. Telepon kantor berdering tanpa henti, namun bukan untuk memesan mobil atau bertanya tentang produk. Sebaliknya, panggilan-panggilan itu datang dari pelanggan yang marah, mitra bisnis yang kecewa, bahkan wartawan yang ingin mengorek informasi lebih lanjut. Media sosial perusahaan juga dibanjiri oleh komentar negatif dengan hashtag "Chan Dealer Sombong" menjadi trending topik di seluruh platform. Manajer senior dealer Anton mencoba meminta maaf secara publik melalui konferensi pers dadakan. Namun, upayanya hanya membuat situasi semakin buruk. Wartawan-wartawan yang hadir melemparkan pertanyaan-pertanyaan tajam yang sulit dijawab. Bagaimana Anda bisa membiarkan hal ini terjadi? Apakah ini standar layanan Anda? Apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk memperbaiki reputasi perusahaan? Anton hanya bisa menjawab dengan nada gugup. Kami sangat menyesal atas apa yang terjadi. Ini adalah pelajaran besar bagi kami untuk meningkatkan etika kerja dan layanan pelanggan. Namun, permintaan maaf itu terdengar kosong di telinga publik. Orang-orang sudah terlalu marah untuk menerima kata-kata manis tanpa aksi nyata. Beberapa pelanggan setia bahkan mulai mengancam untuk membatalkan pesanan mobil mereka. Mitra bisnis mulai meninjau ulang kerjasama mereka dengan dealer tersebut. Reputasi Elite Wheels hancur dalam semalam. Para pegawai yang terlibat langsung dalam insiden itu, Andi, Siska, Rudy, dan beberapa lainnya, langsung dipecat oleh manajemen. Mereka dianggap telah mencoreng nama baik perusahaan. Namun, pemecatan itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan publik. Video permohonan maaf mereka diunggah ke media sosial, tetapi hanya mendapatkan reaksi sinis dari warganet. Terlalu sedikit, terlalu terlambat, komentar salah satu netizen. Mereka pantas mendapatkannya. Semoga ini jadi pelajaran untuk semua orang yang sombong, tambah yang lain.
Nyonya Ratna sendiri tidak lagi memberikan komentar lebih lanjut setelah wawancara awalnya dengan media. Ia memilih untuk tetap tenang, meskipun ia tahu bahwa aksinya telah membawa dampak besar. Baginya, ini bukan tentang balas dendam pribadi, melainkan tentang memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati setiap individu tanpa memandang penampilan. Setelah insiden di dealer mobil mewah menjadi sorotan publik, Nyonya Ratna dan Pak Bambang kembali ke kehidupan mereka yang biasa. Namun, kali ini, mereka membawa misi baru. Misi untuk menunjukkan bahwa balas dendam tidak harus dilakukan dengan cara kasar atau merusak. Mereka memutuskan untuk menggunakan pengalaman buruk itu sebagai momentum untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, memberikan kembali kepada masyarakat. Beberapa hari setelah berita tersebut viral, Nyonya Ratna mengundang sejumlah organisasi amal dan yayasan sosial ke rumahnya yang megah. Di ruang tamu yang luas, ia duduk bersama para pemimpin organisasi tersebut, menjelaskan rencananya. Saya ingin mendonasikan sebagian besar keuntungan dari perusahaan kami untuk membantu mereka yang kurang beruntung, katanya dengan nada tegas, namun penuh empati. Insiden di dealer itu mengingatkan saya akan betapa pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial. Para pemimpin organisasi itu terkejut mendengar pernyataan tersebut. Salah satu dari mereka, seorang wanita paruh baya bernama Bulina, bertanya dengan hati-hati. Bu Ratna, apakah ini semua karena apa yang terjadi di dealer? Nyonya Ratna tersenyum tipis. Tidak sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ingin saya lakukan. Insiden itu hanya menguatkan tekad saya. Dengan dukungan suaminya, Pak Bambang, Nyonya Ratna mulai meluncurkan serangkaian program amal yang besar-besaran. Dana yang dialokasikan berasal dari keuntungan perusahaan tekstil mereka, serta beberapa aset pribadi yang mereka sisihkan. Program-program ini mencakup pembangunan sekolah gratis di daerah terpencil, penyediaan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, hingga pembukaan klinik kesehatan gratis di wilayah pedesaan. Namun, ada satu hal unik dalam program-program amal ini. Mereka dirancang untuk tidak mengungkit-ungkit nama Nyonya Ratna atau Pak Bambang. Alih-alih mencari popularitas, pasangan ini memilih untuk tetap anonim. Mereka ingin fokus pada dampak nyata yang bisa mereka berikan, bukan pada pencitraan diri. Kebaikan tidak perlu dipamerkan, kata Nyonya Ratna kepada Pak Bambang suatu malam saat mereka sedang membahas perkembangan program amal mereka. Jika kita benar-benar ingin membuat perubahan, kita harus melakukannya dengan hati, bukan dengan niat untuk mendapatkan pengakuan. Pak Bambang mengangguk, senyum lembut terpancar di wajahnya. Kamu selalu tahu bagaimana caranya membuat segalanya lebih baik, Nek. Di sisi lain, para mantan pegawai dealer yang telah dipecat mulai merasakan dampak dari tindakan mereka di masa lalu. Beberapa dari mereka mencoba melamar pekerjaan di tempat lain, tetapi reputasi buruk mereka telah menyebar luas. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka, bahkan untuk posisi paling rendah sekalipun. Mereka mulai menyadari bahwa kesalahan mereka bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga tentang hilangnya martabat dan kepercayaan diri. Andi, salah satu pegawai yang paling sombong, bahkan mencoba mendatangi rumah Nyonya Ratna untuk meminta maaf secara langsung. Ia berdiri di depan gerbang rumah megah itu, ragu-ragu untuk mengetuk pintu. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, seorang petugas keamanan mendekatinya. Maaf, Pak. Nyonya tidak menerima tamu tanpa janji, kata petugas itu dengan sopan namun tegas. Andi hanya bisa menundukkan kepala, lalu berbalik pergi. Ia tahu bahwa permintaan maafnya mungkin tidak akan cukup untuk menghapus kesalahannya. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi meremehkan siapapun. Beberapa minggu setelah insiden itu, para mantan pegawai dealer yang dipecat mulai merasakan beban berat dari tindakan mereka. Hidup mereka berubah drastis, dan kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan baru membuat mereka semakin putus asa. Mereka menyadari bahwa reputasi adalah hal yang sangat rapuh, mudah hancur, tetapi sulit untuk diperbaiki. Andi, yang dulunya begitu sombong dan merendahkan pelanggan, kini menjadi sosok yang murung dan tertekan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, namun selalu ditolak.
Bahkan ketika ia mencoba melamar sebagai pramuniaga di toko kelontong kecil, pemilik toko langsung menutup pintu saat mengetahui identitasnya. Suatu sore Andi duduk di sebuah warung kopi sederhana, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya kosong, pikirannya dipenuhi oleh penyesalan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa satu kesalahan bisa menghancurkan hidupnya secepat ini. Ketika ponselnya berbunyi, ia sedikit terkejut. Pesan masuk dari salah satu teman lamanya. Rudy. "Bagaimana kabarmu, Andi?" tulis Rudy. "Aku juga masih kesulitan mencari pekerjaan. Apakah kita harus bertemu dan membicarakan sesuatu?" Andi menghela napas panjang, lalu membalas, "Baiklah, kita bertemu besok di tempat biasa." Keesokan harinya, Andi dan beberapa mantan pegawai lainnya berkumpul di sebuah kedai makanan pinggir jalan. Wajah mereka semua tampak lelah dan murung. Siska, yang dulunya begitu kasar kepada Nyonya Ratna, adalah yang pertama angkat bicara. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang tahu apa yang kita lakukan di dealer itu. Tidak ada yang mau menerima kita." Rudy mengangguk pelan. "Kita harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki reputasi kita. Mungkin kita harus mencoba meminta maaf lagi kepada Nyonya Ratna." "Tapi bagaimana caranya?" tanya Budi, salah satu pegawai lainnya. Dia bahkan tidak mau menerima Andi kemarin. Mereka semua terdiam, merenungkan nasib mereka. Akhirnya, Andi berkata, "Aku punya ide. Jika dia tidak mau bertemu dengan kita secara langsung, mungkin kita bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar menyesal dengan cara lain. Misalnya, kita bisa bergabung dengan organisasi amal atau melakukan kegiatan sosial. Dengan begitu, kita bisa membuktikan bahwa kita sudah berubah." Ide itu disambut dengan anggukan setuju oleh yang lain. Mereka sepakat untuk memulai langkah kecil menuju penebusan dosa. Beberapa hari kemudian, mereka mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sukarela. Andi bergabung dengan tim relawan di sebuah panti asuhan, sementara Siska membantu membersihkan lingkungan di daerah kumuh. Rudy dan Budi mulai bekerja di dapur umum, menyediakan makanan gratis bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun awalnya sulit karena rasa malu dan trauma masa lalu, mereka perlahan-lahan mulai menemukan makna baru dalam hidup mereka. Melalui kegiatan-kegiatan ini, mereka belajar untuk lebih rendah hati dan menghormati orang lain tanpa memandang status atau penampilan. Namun, meskipun mereka berusaha keras, mereka tahu bahwa permintaan maaf mereka kepada Nyonya Ratna mungkin tidak akan pernah cukup. Mereka hanya bisa berharap bahwa tindakan mereka akan membawa perubahan positif, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar mereka. Setelah insiden di dealer mobil mewah dan serangkaian aksi amal yang dilakukan bersama suaminya, Nyonya Ratna Surya kembali ke kehidupan normalnya. Namun, normal bagi Nyonya Ratna bukanlah sekadar menjalani rutinitas sehari-hari sebagai seorang pengusaha sukses. Baginya, hidup adalah tentang memberikan dampak positif kepada orang lain, terlepas dari status sosial atau penampilan. Rumah megah Nyonya Ratna dan Pak Bambang tidak lagi menjadi tempat yang hanya dipenuhi kemewahan. Sebaliknya, rumah itu berubah menjadi pusat kegiatan amal. Setiap minggu, puluhan anak-anak dari keluarga kurang mampu datang untuk belajar di ruang baca yang telah disulap menjadi perpustakaan mini. Di halaman belakang, para ibu-ibu dari komunitas setempat berkumpul untuk mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan membuat kerajinan tangan, semua didanai oleh pasangan ini. Nyonya Ratna sendiri sering terlihat turun tangan langsung dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ia tidak segan duduk di lantai bersama anak-anak, membacakan cerita, atau mengajarkan mereka cara menulis dengan benar. Kadang-kadang, ia juga terlibat dalam diskusi dengan para ibu, memberikan nasihat tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan bijak. Meskipun ia kini kembali ke penampilan aslinya, mengenakan pakaian elegan dan perhiasan mahal, ia tetap memancarkan aura kerendahan hati yang membuat semua orang merasa nyaman di dekatnya. Pak Bambang pun tidak kalah aktif. Ia sering terlihat di desa-desa terpencil, membantu membangun fasilitas umum seperti jembatan kayu sederhana atau sumur air bersih. Ia bahkan rela melepas setelan bisnisnya dan bekerja keras bersama warga setempat, meskipun tubuh tuanya kadang terlihat lelah. Ia
selalu berkata, "Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat senyum orang-orang yang membutuhkan bantuan." Namun, meskipun mereka sangat aktif dalam kegiatan sosial, Nyonya Ratna dan Pak Bambang tetap mempertahankan prinsip anonimitas. Mereka jarang muncul di media atau memberikan wawancara tentang program-program amal mereka. Bagi mereka, kebaikan adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa pamrih, tanpa mencari pengakuan dari dunia luar. Suatu hari, saat Nyonya Ratna sedang berbincang dengan salah satu pemimpin organisasi amal, Bu Lina, wanita itu bertanya dengan nada penasaran, "Bu Ratna, kenapa Ibu dan Pak Bambang begitu rendah hati? Padahal, banyak orang akan bangga jika bisa melakukan apa yang Ibu lakukan." Nyonya Ratna tersenyum lembut. "Kebaikan bukanlah tentang diri kita, Bu Lina. Ini tentang mereka yang kita bantu. Jika kita mulai mencari pengakuan, maka niat kita sudah bergeser dari hal yang seharusnya." Bu Lina mengangguk, matanya berkaca-kaca karena terharu. "Ibu benar-benar inspiratif, Bu Ratna. Dunia butuh lebih banyak orang seperti Ibu." Nyonya Ratna hanya tertawa kecil. "Tidak perlu memuji saya. Cukup ajarkan nilai-nilai ini kepada orang lain, dan biarkan mereka melanjutkan perjuangan ini." Sementara Nyonya Ratna dan Pak Bambang melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh makna, nasib Elite Wheels, dealer mobil mewah yang menjadi saksi insiden penghinaan terhadap nenek lusuh itu, justru semakin memburuk. Reputasi perusahaan yang hancur akibat perlakuan buruk para pegawainya tidak bisa diperbaiki, meskipun manajemen mencoba segala cara untuk memulihkannya. Upaya pertama yang dilakukan oleh Anton, manajer senior dealer, adalah meluncurkan kampanye besar-besaran untuk memperbaiki citra perusahaan. Ia mengundang selebriti ternama untuk hadir di acara peluncuran mobil baru, sekaligus memberikan diskon besar-besaran kepada pelanggan potensial. Namun, kampanye ini gagal total. Warganet langsung menyerang postingan kampanye tersebut di media sosial dengan komentar pedas. "Diskon? Setelah kalian menyiram nenek tua hanya karena dia tampak miskin, tidak ada maaf untuk itu," tulis salah satu netizen. "Inilah karma bagi perusahaan yang sombong," tambah yang lain. Kedua, Anton mencoba menawarkan permintaan maaf secara langsung kepada beberapa pelanggan setia. Namun, banyak dari mereka yang sudah membatalkan pesanan mobil mereka. Bahkan ada yang memilih untuk membeli mobil dari dealer pesaing. Beberapa pelanggan bahkan mengirim surat protes resmi kepada perusahaan induk Elite Wheels, meminta agar dealer tersebut ditutup permanen. Akhirnya, tekanan publik dan dampak finansial yang semakin buruk membuat perusahaan induk memutuskan untuk menutup operasional Elite Wheels. Sebuah pengumuman resmi dirilis, menyatakan bahwa dealer tersebut akan ditutup dalam waktu dekat karena penurunan performa bisnis yang signifikan. Pengumuman ini disambut dengan sorakan gembira oleh warganet yang merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Namun, cerita tentang Elite Wheels tidak berakhir begitu saja. Setelah dealer resmi ditutup, lokasi bekas showroom yang megah itu menjadi simbol kehancuran reputasi akibat kesombongan. Bangunan itu dibiarkan kosong selama beberapa bulan, hingga suatu hari sebuah truk besar datang membawa spanduk raksasa bertuliskan, "Yayasan Bakti Harapan, tempat berbagi kebaikan untuk semua." Ternyata, Nyonya Ratna telah membeli gedung tersebut melalui yayasan amal yang ia dirikan. Gedung megah yang dulunya menjadi tempat transaksi kemewahan kini diubah menjadi pusat bantuan sosial. Di dalamnya, ada ruang kelas untuk anak-anak kurang mampu, klinik kesehatan gratis, dapur umum, hingga pusat pelatihan keterampilan untuk orang dewasa. Semua fasilitas ini didanai sepenuhnya oleh sumbangan pribadi Nyonya Ratna dan hasil donasi dari masyarakat. Pengubahan gedung dealer menjadi yayasan amal ini mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat. Banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan di sana. Bahkan beberapa mantan pegawai dealer yang dulunya bekerja di tempat itu, termasuk Andi, Siska, Rudi, dan Budi, ikut bergabung sebagai sukarelawan. Meskipun mereka harus melewati proses wawancara ketat dan evaluasi karakter terlebih dahulu. Suatu sore, saat Nyonya Ratna sedang berkeliling di gedung yang kini penuh dengan aktivitas positif, ia bertemu dengan Andi, yang sedang membantu anak-anak belajar di salah satu ruang kelas.
Andi tampak ragu-ragu ketika melihat Nyonya Ratna, namun ia tetap maju untuk menyapa. Bu Ratna, kami semua benar-benar ingin berterima kasih kepada Anda, kata Andi dengan suara gemetar. Anda tidak hanya memberi kami pelajaran, tapi juga memberi kami kesempatan kedua. Nyonya Ratna tersenyum tipis. Kesempatan kedua ini bukan hadiah dari saya, Andi. Ini adalah hasil dari usaha kalian sendiri untuk berubah. Jangan sia-siakan kesempatan. Ini, Andi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya janji, Bu, kami akan terus berusaha menjadi lebih baik. Beberapa tahun setelah insiden di Elite Wheels, kisah tentang nenek lusuh yang ternyata adalah seorang konglomerat sukses masih dikenang oleh banyak orang. Nyonya Ratna Surya dan Pak Bambang tidak pernah lagi muncul di depan publik untuk membicarakan insiden itu. Namun, warisan mereka berupa yayasan amal yang berdiri di lokasi bekas dealer mobil mewah terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ribuan orang. Yayasan Bakti Harapan kini telah menjadi salah satu pusat bantuan sosial terbesar di kota itu. Setiap harinya, ratusan orang datang untuk mendapatkan layanan gratis, dari anak-anak yang belajar membaca hingga ibu-ibu yang mengikuti pelatihan menjahit. Bahkan, beberapa mantan pegawai dealer seperti Andi, Siska, Rudi, dan Budi telah menjadi sukarelawan tetap di yayasan tersebut. Mereka bekerja tanpa pamrih, membantu orang-orang yang membutuhkan sambil terus belajar dari kesalahan masa lalu mereka. Andi, yang dulunya begitu sombong dan merendahkan pelanggan, kini menjadi mentor bagi anak-anak di ruang baca. Ia sering berbagi pengalaman pribadinya kepada mereka, mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan sikap hormat kepada siapapun. Jangan pernah meremehkan orang lain, katanya suatu hari kepada sekelompok anak kecil yang sedang belajar menulis, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Siska, yang dulunya kasar dan sinis, kini menjadi koordinator dapur umum. Ia memimpin tim relawan yang menyediakan makanan gratis bagi keluarga kurang mampu. Meskipun ia masih merasa malu, ketika mengingat tindakannya di masa lalu, ia menemukan kedamaian dalam membantu orang lain. Ini adalah cara saya memperbaiki diri, katanya suatu hari kepada Bulina, pemimpin salah satu organisasi amal yang bekerja sama dengan yayasan tersebut. Di sisi lain, Nyonya Ratna dan Pak Bambang melanjutkan kehidupan mereka dengan damai. Mereka tidak pernah mencari pengakuan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan. Bagi mereka, kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum orang-orang yang mereka bantu. Sesekali, mereka masih mengunjungi Yayasan Bakti Harapan, namun hanya sebagai pengunjung biasa. Mereka lebih suka berada di balik layar, memastikan bahwa yayasan tersebut terus berjalan dengan baik tanpa sorotan media. Suatu hari, saat Nyonya Ratna sedang duduk di halaman belakang rumahnya bersama Pak Bambang, ia melemparkan pandangan ke arah gedung besar yang dulunya adalah showroom dealer mobil mewah. Gedung itu kini tampak jauh lebih hidup, dipenuhi oleh tawa anak-anak, percakapan hangat para relawan, dan aktivitas positif lainnya. Kita sudah melakukan hal yang benar, kan? Tanya Pak Bambang pelan, matanya memandang gedung itu dengan penuh rasa bangga. Nyonya Ratna tersenyum lembut. Tidak ada yang benar atau salah secara mutlak, Pak. Yang penting adalah kita mencoba membuat dunia ini sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Pak Bambang mengangguk, lalu meraih tangan istrinya. Dan kita berhasil, Nek.